Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Suster Romo, selamat datang. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Arianto, Romo, Suster, semua yang hadir malam hari ini. Selamat malam. Malam ketemu lagi, wajah-wajah cerah, meskipun kecil-kecil. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang jam 7:30 di Jakarta. Kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Kita bersyukur, terima kasih kita boleh bertemu lagi malam hari ini di dalam acara Virtual Pilgrimage Series kita. Pertemuan yang ke-32 melanjutkan masih siarah di Jepang pada malam hari ini. Ya, minta maaf sebelumnya kalau minggu lalu kami harus undur ke hari ini. Ya, jadi kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Kita akan awali dengan doa. Silakan Arianto. Baik, mari Bapak Ibu sekalian, Suster Romo, kita hening sejenak untuk menghadap Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan selalu dalam hati kita dan dalam acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk Yesus Putramu yang telah menebus dosa-dosa kami. Semoga ya Tuhan, karena penebusan Yesus sendiri, kami pun berani untuk mengabdi-Mu dengan lebih sungguh-sungguh melalui tugas dan pekerjaan kami. Bersama dengan Bunda Maria yang selalu membantu kami dengan doa-doanya, menemani kami. Malam hari ini kami ingin mengenal lebih dalam kehadiran Bunda Maria di kita. Berkatilah ya Tuhan, acara ini dari awal sampai akhir agar berlangsung dengan baik. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Michael. Amin. Oke, baik. Terima kasih Arianto. Kita segera mulai acara kita. Saya izin untuk share screen saya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, selamat datang di acara kita Stella Warta Virtual Pilgrimage Series. Ini adalah pertemuan kita yang ke-32. Seperti biasa, Bapak Ibu untuk mikrofonnya agar selalu nonaktif selama acara, supaya kita bisa mengikuti acara dengan baik. Dan nanti pada saat sesi tanya-jawab, Bapak Ibu silakan kalau ingin membuka mikrofon dan bertanya. Bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe YouTube channel kami di Stella Warta Official, ya, saya masih melihat di YouTube Studio banyak yang menonton tetapi belum subscribe, ya. Jadi baik kalau Bapak Ibu bisa mensubscribe YouTube channel kami di Stella Warta Official dan memfollow Facebook kami di Stella Warta Wisata dan Instagram kami di stella.warta. Jadi acara-acara kami, virtual kami, dan tentunya nanti ketika tour secara realitanya sudah bisa berjalan, kita pasti akan selalu update di Facebook dan Instagram kami. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengirimkan pesan ke WhatsApp kami di 0818-783-552 untuk selalu update, karena biasanya dari kantor akan
memblas ya acara-acara kami supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Kami sudah mengkompilasi seluruh acara yang pernah kami buat di dalam Virtual Pilgrimage Series. Silakan Bapak Ibu bisa menontonnya ulang di YouTube channel kami di Stella Quarto Official. Dan silakan kalau Bapak Ibu mau mendapatkan daftar ini bisa memintanya ke WhatsApp kantor. Ya, ada 32 pertemuan yang sudah kami buat sampai malam hari ini. Juga kami mengadakan beberapa kali acara spesial yang Bapak Ibu bisa tonton ulang juga. Dan acara yang sangat menarik tentunya bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai ziarah ke Tanah Suci, bisa melihatnya di acara kami Biblical Journey with Father Joseph yang juga sudah kami kompilasikan dalam 15 pertemuan. Bapak Ibu bisa melihatnya di Stella Quarta Official. Kami bekerja sama Bapak Ibu dengan Yayasan Sesawi untuk mendukung program Dukung Panggilan, membantu pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan Bapak Ibu yang tergerak hatinya bisa melihat detailsnya di layar. Juga kita tetap mau mendukung karya-karya Fransiskan di Tanah Suci lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia. Untuk detailsnya juga Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu. Kemudian masih ada kesempatan Bapak Ibu, ini kesempatan terakhir saya kira Bapak Ibu bisa membeli buku Siara Batin dan mendapatkan kupon di dalamnya untuk Bapak Ibu bisa kemudian ikut kesempatan bersiarah secara gratis ya. Jadi ada undian yang akan dilakukan dan Bapak Ibu bisa mendapatkan siara gratis kerjasama antara toko buku Obor dengan Stella Quarta. Ya, detailsnya dan untuk mendapatkan bukunya Bapak Ibu bisa langsung kontak ke toko buku Obor. Ada harga spesial Rp45.500 saja. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita malam hari ini. Jadi di dalam pengalaman saya membawa pesiara, saya pernah 2 kali bersiarah ke Jepang ya di dalam 2 rute yang berbeda. Ya, jadi sebagian dari perjalanan siarah yang pernah saya lakukan sudah saya sharingkan bersama dengan Arianto 2 minggu yang lalu, yaitu ketika kita berkunjung ke bagian selatan dari Jepang. Malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagian utara dari negara Jepang. Ya, kita akan mulai perjalanan kita karena Akita sendiri Bapak Ibu sebagai highlight dari perjalanan siarah kita di Jepang, itu letaknya ada di sebelah utara, ya sehingga biasanya kami selalu mulai acara perjalanan siarah kita itu dari Pulau Hokkaido. Ya, karena itu ada beberapa kota yang biasa kita kunjungi di Pulau Hokkaido, yaitu Hakodate, ya, dan juga Sapporo. Ya, sebelum kemudian kita akan terbang ke Akita. Dari Akita kita akan terbang ke Osaka, kemudian ke Kyoto, dan juga mengakhiri perjalanan siarah kita di kota Tokyo. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan memulai perjalanannya dari pengalaman yang saya pernah jalani selama saya bersiarah di Pulau Hokkaido, dan setelah itu nanti saya akan serahkan kepada Arianto untuk menceritakan dengan panjang lebar mengenai Bunda Maria Akita, sebelum kemudian nanti saya akan lanjutkan lagi setelah dari Akita ke Osaka dan ke Kyoto dan juga ke Tokyo. Ya, jadi acara kita malam hari ini saya susun demikian. Kita lihat di peta ini Bapak Ibu bahwa Pulau Hokkaido itu ada di sebelah utara dari negara Jepang, ya, dan ada kota yang besar di sana yaitu kota Sapporo. Ya, terkenal sekali kota ini dengan acara di musim dingin, ya, ada pahatan-pahatan yang sangat indah yang biasanya mereka kemudian pajang di salah satu alun-alun yang ada di kota Sapporo. Ya, biasanya Bapak Ibu di dalam perjalanan siarah yang kami buat, kami akan terbang dari Jakarta ke Haneda,
ya Haneda di Tokyo, kemudian kita akan transit sebentar, dan setelah itu kita akan terbang dari Haneda ke Hakodate. Ya, itu yang biasa kita lakukan. Dan setelah itu kita akan bermalam di Hakodate, kemudian kita akan berjalan menuju ke Sapporo, dan setelah itu kita akan menuju airport di Chitose untuk kemudian terbang ke Akita. Yaitu acara yang biasa kami lakukan. Ya, biasanya selama ini saya selalu terbang dengan All Nippon Airways, ya, dengan Anna. Dan Anna ini punya jadwal yang cukup nyaman, Bapak Ibu, untuk kita bisa pergi ke Hakodate, kemudian dari Chitose ke Akita, dari Akita ke Osaka, dan kemudian tentunya dari Tokyo Narita ke Jakarta. Ya, jadi di dalam perjalanan ini kita bisa menempuh rute-rute yang jauh, semua dengan pesawat, ya. Jadi secara waktu sangat-sangat efisien, juga secara biaya, ya, karena dulu saya ingat di perjalanan pertama saya harus berjalan dari Tokyo ke Akita pada saat itu dengan Shinkansen, ya, dan Shinkansen tentunya kita harus menambah bayar lagi dan tentunya harus ke stasiun dan lain sebagainya. Sementara dengan All Nippon Airways ada beberapa kota yang kita bisa connecting, ya, jadi lebih efisien. Oke, kita sampai di Hakodate Airport, ya. Saya akan ajak Bapak Ibu sedikit melihat bagaimana kota Hakodate, ya. Seperti biasa yang kita ketahui bahwa negara Jepang ini negara yang sangat-sangat bersih. Ya, saya dalam 2 kali kunjungan saya bersama para pesiara selalu terkagum-kagum dengan kebersihan negara Jepang yang pertama. Yang kedua adalah juga dengan keamanannya. Ya, jadi luar biasa saya kira di mana kita berwisata ataupun berjalan tanpa kita harus was-was sedikit pun terhadap yang namanya copet. Ya, itu saya kira satu hal yang sudah sangat-sangat sulit kita temui sekarang ini di belahan bumi manapun. Ya, kita harus selalu perhatian terhadap barang-barang kita, terhadap dompet-dompet kita, khususnya ketika kita bersiarah atau berjalan di Eropa, ya. Itu menjadi satu hal yang selalu kita harus perhatikan. Tetapi ketika kita berjalan ke Jepang, Bapak Ibu, ya, hal itu kita sama sekali tidak harus khawatirkan. Ya, ini salah satu kunjungan wisata yang biasa kita lakukan di Hakodate. Kita akan pergi untuk melihat satu benteng yang namanya Benteng Goryaku. Ya, ini kita lihat indah sekali, ya, pemandangan yang kita bisa lihat dari benteng yang bersudut 5 ini seperti bintang bentuknya, yang bisa diambil fotonya dari satu menara observasi. Ya, Benteng Goryokaku ini adalah benteng dengan 5 sudut, ya. Goryokaku itu artinya adalah 5 sudut. Selesai dibangun pada tahun 1866 bentengnya, dan terdapat menara observasi di mana biasanya kita ketika datang di sana untuk melihat keindahan tempat ini, kita naik ke menara dengan ketinggian 107 meter. Menaranya sendiri, Bapak Ibu, dibangun selesai pada tahun 2006. Jadi di Jepang sendiri, ya, Bapak Ibu, banyak sekali menara-menara. Bahkan mereka sampai punya asosiasi dari menara-menara yang ada di Jepang. Ya, ini grup saya di tahun 2015, ya. Ini saat saya terakhir pergi ke Jepang pada saat itu di tahun 2015. Jadi sudah cukup lama juga, ya. Waktu itu berjalan bersama dengan Romo Tunjung dan juga ada Romo Ulun, ya, ada 2 Romo. Ya, kita lihat pemandangannya indah sekali. Waktu itu saya pergi di bulan Oktober, ya, jadi memang tidak bertepatan dengan tentunya biasanya kalau sangat populer pergi ke Jepang di musim sakura, ya, tetapi waktu itu saya pergi di bulan Oktober dan bisa mendapatkan pemandangan juga yang menarik tentunya menjelang musim gugur ketika daun-daun yang ada itu mulai berubah warnanya. Ya, jadi ke Jepang baik di musim semi ataupun di musim gugur, saya kira semuanya indah, ya. Oke, kemudian ini salah satu tempat yang juga biasa kita kunjungi, ya. Ini salah satu boleh dikatakan seperti shopping mall, ya. Shopping mall yang namanya itu Kannemori Red Brick,
ya, Kanemori Red Brick. Ya. Oke, kemudian Bapak Ibu di hari yang sama ketika kita datang di Hakodate, di malam harinya biasanya kita akan pergi ke Gunung Hakodate ya, Mount Hakodate, dan dari sana kita bisa melihat pemandangan kota Hakodate di waktu malam. Ya, ini acara yang biasa kita lakukan di hari pertama kita kedatangan kita di Hakodate. Esok harinya Bapak Ibu, ya, kita mengawali hari dengan pergi ke Hakodate Morning Market namanya. Ini pasar yang sangat terkenal di Hakodate dan kita bisa mencicipi berbagai macam hidangan seafood ya, seafood di tempat ini. Ya, kita lihat ini Bapak di sini sedang memotong cumi atau sotong ya. Dan kita makan langsung mentah-mentah setelah kita pancing seperti ini ya. Jadi pengalaman yang sangat menarik juga ketika kita datang di Jepang, itu makanannya enak-enak semua ya. Jadi betul-betul juga surga makanan ya untuk Jepang itu. Ya, kita lihat kepiting-kepiting dan yang menarik yang saya baru pertama kali makan juga waktu itu adalah bulu babi ini ya. Bulu babi yang enak sekali juga rasanya ya, manis sekali rasanya. Ya, ini kuliner yang juga menjadi bagian saya kira dari setiap perjalanan kita kemana-mana. Sayang kalau kita tidak mencoba makanan-makanan khas setempat. Ya, karena seringkali para peziarah dari Indonesia ketika pergi ke mana-mana di seluruh dunia, kemudian ingin mencari makanan Indonesia ataupun mencari nasi. Ya. Tapi tentunya baik kalau kita juga bisa mencoba makanan-makanan lokal. Ya, ini suasana Bapak Ibu dari Hakodate Morning Market. Ya, ini lokasinya karena di dekat pelabuhan. Ya, ini bis kita saat itu Bapak Ibu ya, di Jepang, walaupun saya kira bisnya menurut saya banyak juga yang umurnya sudah cukup tua, tetapi sangat dirawat dengan baik ya. Jadi memang terkenal sekali negeri ini dengan kebersihan dan saya kira perawatannya di mana-mana. Kemudian Bapak Ibu, biasanya karena kita pergi dulu ke pasar Hakodate Morning Market tadi sambil menunggu waktu, biasanya saya jam 9 atau jam 10 untuk kita bisa misa. Ya, ini misa mengawali perjalanan ziarah kita di Hakodate. Dan kita akan pergi Bapak Ibu ke satu lokasi di mana di sana ada beberapa gereja ya, dan kita akan misa di satu gereja yang namanya Catholic Church Hakodate Motomachi ya, Motomachi Catholic Church yang ada di Hakodate. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa di dekat gereja Katolik ini juga ada gereja Ortodoks Rusia ya. Jadi karena tentunya Pulau Hokkaido ini Bapak Ibu letaknya itu ada di sebelah utara dan dekat sekali dengan daerah Rusia ya, karena itu pengaruh dari budaya dan agama yang ada di Rusia juga sampai di Pulau Hokkaido ini. Karena itu ada Russian Orthodox Church juga di daerah Motomachi ini. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, yang sebelah kiri ini adalah gereja Protestan, gereja Episkopal. Kemudian ini gereja Katolik Motomachi di mana biasanya kita misa, dan ini adalah gereja Ortodoks Rusia. Ya, gerejanya juga bagus Bapak Ibu, gereja Ortodoks ini. Ya, di dalamnya seperti layaknya kalau kita pergi ke gereja-gereja Ortodoks yang ada dengan ornamen-ornamen, icon-icon atau gambar-gambar orang kudus yang biasa ada di dalamnya. Gereja Katolik Motomachi Bapak Ibu, ya, gereja yang didirikan pada tahun 1859. Jadi gereja-gereja yang ada di Jepang ini secara usia juga sudah banyak yang sangat-sangat tua ya. Gereja yang sekarang Bapak Ibu, gereja yang bentuknya cukup modern ini dibangun pada tahun 1923. Ya, ini Roman Catholic Church, ini plakat yang ada di bagian depan dari gereja ya, ini keterangan yang ada di sana. Kemudian ini bagian dalamnya Bapak Ibu, juga menarik sekali. Dan ini adalah suasana waktu kami merayakan Ekaristi di dalam perjalanan yang lalu. Ya, jadi di mana-mana Bapak Ibu, ketika kita ziarah di Jepang, itu kita nggak bisa main datang aja ke gereja ya, kemudian
bilang mau misa. Ini semua Bapak Ibu, seluruh misa yang kita lakukan itu sudah pre-book semua. Sudah kami informasikan dan booking sebelumnya. Dan saya ingat waktu pertama kali saya ziarah ke Jepang, itu agen kami di Jepang saja tidak mengerti Bapak Ibu. Jadi saya harus berkorespondensi secara langsung dengan gereja-gereja yang ada. Ya, untungnya Bapak Ibu, banyak dari mereka ternyata yang bisa memahami bahasa Inggris, sehingga kami tidak kesulitan ya untuk bisa membook gereja di sana. Ya, sebentar ada yang bocor. Oke. Ya, ini suasananya Bapak Ibu, waktu itu kita misa di Motomachi Church ya, Catholic Motomachi Church. Ya, ini Romo Tunjung dan Romo Ulun yang waktu itu bersama dengan rombongan kami. Seperti biasa, kita foto bersama setelah merayakan Ekaristi. Oh, suaraan. Ya, sebentar ya, ada yang bocor. Oke, ya, sudah mute semua. Oke, ya ini kita foto grup Bapak Ibu di depan gereja. Ya, ini Stella Lady of Akita Special Program. Ya, kita berjalan waktu itu 21 sampai 29 Oktober 2015. Jadi 9 hari perjalanan. Oke, kemudian dari sana kita pergi ke Sapporo. Ya, di Sapporo kita sempat berfoto sebentar di taman yang ada di Sapporo, ya di sini ada menaranya juga, dan kemudian Bapak Ibu kita merayakan Ekaristi ya di satu gereja yang ada di Sapporo, ya ini juga menarik pengalamannya waktu itu Bapak Ibu karena ternyata di sini saya kemudian dikorespondensikan oleh Romo Jepang yang ada di sana dengan seorang bapak dari Indonesia yang beristri orang Jepang. Ya, jadi bapak ini namanya Pak Budi, yang kemudian membantu rombongan kami saat itu untuk merayakan Ekaristi di tempat ini. Ya, dan kami disambut dengan sangat baik. Ya, kita lihat Pak Romo Tunjung di sini didampingi oleh 2 orang pembantu imam ya dari Jepang. Ya, selama perayaan Ekaristi berlangsung ya, jadi disambut dengan sangat-sangat baik. Ya, ini kita foto bersama Bapak Ibu, ini Pak Budi ya, dia orang Indonesia yang tinggal di Jepang dan beristrikan seorang wanita Jepang dengan 2 anaknya ini ya. Jadi setelah ini kami masih punya rombongan lagi, tetapi waktu itu bersama dengan kakak saya Arifin dan juga Pak Budi yang bantu ya. Jadi helpful sekali ya Pak Budi ini. Dan sangat senang ketika ada rombongan Indonesia yang datang di tempat ini. Ya. Dari Sapporo, Bapak Ibu, kita akan terbang ke Akita. Ya, jadi dengan pesawat All Nippon juga, kita akan terbang dari Sapporo ke Akita. Dan itu penerbangan langsung dengan pesawat kecil, bukan pesawat besar, ya pesawat Dash 8. Dash 8 itu pesawat baling-baling ya, penerbangan kurang lebih sekitar 50 menit saja saat itu. Oke, untuk Akita Bapak Ibu, saya akan serahkan kepada Arianto untuk menceritakan kisah apa yang terjadi di tempat ini ya, kisah yang tentunya sangat-sangat menarik. Silakan Arianto. Iya, terima kasih Michael. Kembali Bapak Ibu, selamat malam ya. Jadi rupanya saya kerjasama dengan Michael ini supaya Michael juga menyajikan tempat-tempat yang menarik kepada Bapak Ibu sekalian. Dan ada satu hal yang kita perdalam, tempat ziarahnya itu sendiri ya. Jadi supaya juga tidak boring hanya tempat ziarah saja, tapi juga tempat-tempat yang menarik sekaligus juga disajikan oleh Michael. Thank you Michael. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau saya kasih judul fenomena patung Bunda Maria menangis dan apa yang terjadi di Akita Jepang ya, tentunya menarik ya. Hanya satu pesan saya bahwa kalau nanti mendengar tentang pesan-pesan jangan terlalu kaget ya, jangan terlalu kaget. Juga kita renungkan saja ya, tidak perlu kita counter lah gitu ya. Karena juga
agak-agak mirip dengan pesan dari penampakan di Fatima, kurang lebih begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali kita sering mendengar berita-berita mengenai adanya patung Bunda Maria yang menangis. Menangis dengan air mata biasa ataupun dengan air mata darah. Namun, banyak klaim tersebut yang ternyata adalah rekayasa atau tipuan. Dan sejauh pengetahuan saya, ada 2 fenomena patung Bunda Maria menangis yang ditanggapi oleh otoritas gereja setempat maupun oleh Vatikan sendiri sebagai worthy of belief atau yang dapat dipercaya. Contoh yang pertama sudah kita bicarakan dalam virtual kita yang lalu ketika kita berbicara mengenai relief Bunda Maria menangis dari Sirakusa. Mungkin ada yang masih ingat waktu itu mengikuti, bisa dicari juga di virtual kita. Di rumah sederhana pasangan Angelo Iannuso dan Antonina di Via degli Orti Sirakusa pada tahun 1953. Peristiwanya sendiri waktu itu berlangsung antara 29 Agustus sampai dengan 1 September 1953. Ya. Contoh yang kedua yang sebentar lagi akan kita bicarakan, yakni dalam penampakan Bunda Maria kepada Suster Agnes Katsuko Sasagawa di Akita, Jepang tahun 1973. Ya, sebetulnya penampakan tanda kutip ya. Dan melalui pernyataan Kardinal Joseph Ratzinger yang kemudian kita tahu menjadi Bapak Suci kita, di bulan Juni tahun 1988 selaku prefek Kongregasi untuk Doktrin Iman. Ya. Dan jika kita bertanya, mengapa ada patung Bunda Maria menangis? Lihat di sebelah kiri gambar yang disiapkan Michael. Maka memang harus diakui bahwa itu adalah satu misteri dan adalah hak Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Dan adalah hak Tuhan pula untuk menentukan caranya. Perlu diketahui bahwa hal penampakan-penampakan ini merupakan wahyu pribadi. Penting ya, bahwa ini merupakan wahyu pribadi yang tidak menambah ataupun melengkapi pesan wahyu umum yang ada dalam kitab suci maupun tradisi suci. Jadi penampakan-penampakan tidak hanya di Akita, dimanapun, ya, itu tidak menambah ataupun melengkapi pesan wahyu yang sudah disampaikan dalam kitab suci maupun dalam tradisi suci. Enggak. Nah, maka saya kutip tentang wahyu pribadi ini, Katekismus Gereja Katolik nomor 67 mengajarkan demikian, supaya jelas ya bahwa kita ada di rel yang benar. Dalam peredaran waktu terdapatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi, yang beberapa di antaranya diakui oleh pimpinan gereja. Namun, wahyu pribadi ini tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Bukanlah tugas mereka untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif atau untuk melengkapinya, melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu. Ya, jadi untuk membantu menghayati, bukan menyempurnakan atau melengkapi yang sudah ada, bukan. Di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja, maka dalam kesadaran iman, umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini apa yang merupakan amanat otentik dari Kristus atau para kudus kepada gereja. Iman Kristen tidak dapat menerima wahyu-wahyu yang mau melebihi atau membetulkan wahyu yang sudah dituntaskan dalam Kristus. Hal ini diklaim oleh agama-agama bukan Kristen tertentu dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu yang mendasarkan diri atas wahyu-wahyu yang demikian itu. Dengan demikian, maka kita sebagai umat Katolik tidak diharuskan, ingat ya, tidak diharuskan untuk percaya ataupun tidak percaya kepada wahyu-wahyu pribadi itu. Dengan kata lain, terhadap penampakan-penampakan pesan-pesan yang ada itu, ya, yang terjadi di banyak tempat. Kita dapat menentukan sikap kita sendiri terhadap wahyu-wahyu pribadi itu. Karena hal-hal itu sesungguhnya tidak mengubah iman kita kepada Kristus dan hanya membantu kita untuk lebih menghayatinya. Ya, jadi kita harus menempatkan juga penampakan Bunda Maria di kita seperti itu,
ya, maupun juga penampakan di tempat lain. Baik, mengenai patung Bunda Maria dari Akita, Jepang. Sebagai latar belakang, bahwa pada tahun 1973, Perawan Maria yang terberkati memberikan 3 pesan, ya nanti saya akan sampaikan, kepada seorang suster yang bernama Agnes Katsuko Sasagawa di Akita, Jepang melalui patung Bunda Maria. Bermandikan cahaya yang cemerlang, patung itu menjadi hidup dan berbicara dengan suara keindahan yang tak terlukiskan. Malaikat pelindungnya juga muncul dan mengajarinya berdoa. Patung kayu dari mana suara itu datang menangis 101 kali selama beberapa tahun, antara tahun 1973 sampai 1982. 73 sampai 82. Patung itu juga mengeluarkan banyak keringat, dan keringat itu mengeluarkan wewangian yang harum. Telapak tangan kanannya berdarah dari luka berbentuk salib. Ratusan orang menyaksikan peristiwa ini. Dan analisis ilmiah darah dan air mata dari laporan yang diberikan oleh Profesor Sagisaka dari Fakultas Kedokteran Hukum Universitas Akita menegaskan bahwa darah, air mata, dan keringat adalah air mata, keringat, dan darah manusia yang nyata. Mereka berasal dari 3 golongan darah O, B, dan AB. Dan rupanya juga Suster Agnes sendiri memiliki stigmata, dikaruniai stigmata di telapak tangan kanannya. Mukjizat pertama dialami oleh seorang wanita Korea dengan kanker otak stadium akhir, lihat foto di sebelah kiri, yang menerima kesembuhan segera saat dia berdoa di hadapan patung Bunda Maria Akita ini pada tahun 1981. Keajaiban itu dikonfirmasi oleh Dr. Tong Woo Kim dari Rumah Sakit Sinpol di Seoul, dan juga Romo Taeisen yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Pengadilan Gerejawi Keuskupan Agung Seoul. Lalu mukjizat yang kedua adalah kesembuhan total dari tunarungu yang diderita oleh Suster Agnes Katsuko Sasagawa sendiri. Dia sembuh dari tunarungu yang sebelumnya diderita. April 1984, sebagian besar imam, juga John Sujiro Ito, Uskup Niigata, Jepang, setelah bertahun-tahun melakukan penyelidikan yang ekstensif melalui tinjauan yang luas, menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa di Akita, Jepang sebagai hal yang supernatural dan mengizinkan seluruh keuskupan untuk menghormati Bunda Suci dari Akita. Dan dia mengatakan pesan Akita adalah pesan Fatima. Lalu Juni 1988, Vatikan melalui Kardinal Joseph Ratzinger, lihat foto di sebelah kiri, Prefek Kongregasi untuk Ajaran Iman, memberikan penilaian definitif pada peristiwa dan pesan Akita sebagai yang dapat diandalkan dan layak dipercaya. Ya, jadi ada tanggapan dari Vatikan sendiri, khususnya dari Kongregasi untuk Ajaran Iman. Ini satu pengakuan yang luar biasa. Baik, kita sampai pada pesan-pesan. Pesan pertama yang disampaikan 6 Juli 1973 dikatakan oleh Bunda Maria, "Putriku, novisku, kamu telah menaatiku dengan baik dalam meninggalkan semua untuk mengikuti aku. Apakah penyakit telingamu itu menyakitkan? Ketulianmu akan sembuh, yakinlah. Bersabarlah, ini adalah cobaan terakhir. Apakah luka di tanganmu menyebabkan kamu menderita? Berdoalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Setiap orang dalam komunitas ini adalah putriku yang tak tergantikan. Apakah kamu mengucapkan dengan baik doa para pelayan Ekaristi, dalam hal ini imam? Kalau begitu, mari kita berdoa bersama." Bunda Maria mengajak berdoa, Suster Agnes. Hati Yesus yang Maha Kudus, yang sungguh hadir dalam sakramen Ekaristi Kudus, aku mempersembahkan tubuh dan jiwaku
untuk menjadi satu dengan hatimu yang dikorbankan setiap saat di semua altar di dunia dan memuji Bapa, memohon kedatangan kerajaan-Nya. Pesan yang lain, terimalah persembahan diri saya yang rendah hati ini. Gunakanlah saya seperti yang Engkau kehendaki untuk kemuliaan Bapa dan keselamatan jiwa-jiwa. Bunda Allah yang Maha Kudus, jangan pernah biarkan aku terpisah dari putra-Mu. Belalah dan lindungilah aku sebagai anak istimewa-Mu. Amin. Ini macam jawaban dari Suster Agnes sendiri. Lalu dikatakan lagi, berdoalah banyak-banyak untuk Bapak Suci, para uskup, dan para imam. Ya, ini persis seperti penampakan Fatima juga. Pesan kedua, 3 Agustus 1973. Dikatakan, putriku, novisku, apakah kamu mencintai Tuhan? Jika kamu mencintai Tuhan, dengarkan apa yang saya katakan kepadamu. Ini sangat penting, dan kamu akan menyampaikannya kepada superior atau atasan kamu. Bahwa banyak orang di dunia ini membuat Tuhan sedih. Aku ingin jiwa-jiwa menghibur Dia untuk melunakkan kemarahan Bapa Surgawi. Aku berharap bersama putraku, jiwa-jiwa akan diperbaiki melalui penderitaan dan kemiskinan mereka bagi para pendosa dan mereka yang tidak tahu berterima kasih. Agar dunia mengetahui murka-Nya, Bapa Surgawi sedang bersiap-siap untuk menjatuhkan malapetaka besar kepada seluruh umat manusia. Dengan putraku, aku telah turun tangan berkali-kali untuk meredakan murka Bapa. Aku telah mencegah datangnya malapetaka dengan mempersembahkan kepadanya penderitaan putraku di kayu salib, darahnya yang berharga, dan jiwa-jiwa terkasih yang menghiburnya, dan membentuk kelompok-kelompok jiwa-jiwa yang berkorban. Doa, penebusan dosa, dan pengorbanan yang sungguh-sungguh dapat melunakkan kemarahan Bapa. Saya menginginkan ini juga dari komunitas suster, bahwa mereka juga mencintai kemiskinan, bahwa mereka juga menguduskan dirinya sendiri dan berdoa sebagai silih atas rasa tidak tahu terima kasih dan penghinaan dari begitu banyak orang. Ucapkan doa para pelayan Ekaristi, dalam hal ini imam, dengan kesadaran akan maknanya. Lakukanlah dalam tindakan. Persembahkanlah apa saja yang kiranya Tuhan ingin dan harapkan sebagai silih atas dosa-dosa. Biarlah masing-masing berusaha sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya untuk mempersembahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dalam lembaga sekuler, doa juga diperlukan. Demikian terjadi bahwa jiwa-jiwa yang ingin berdoa sedang dalam perjalanan untuk dikumpulkan bersama. Tanpa terlalu memperhatikan caranya, setialah dan bersungguh-sungguhlah dalam doa untuk menghibur Tuhan kita. Lalu pesan ketiga, yang terakhir disampaikan 13 Oktober 1973. Jika manusia tidak bertobat dan memperbaiki diri mereka sendiri, Bapa akan menjatuhkan hukuman yang mengerikan pada seluruh umat manusia. Itu akan menjadi hukuman yang lebih besar dari air bah, seperti yang belum pernah dilihat sebelumnya. Api akan jatuh dari langit dan akan melenyapkan sebagian besar umat manusia yang baik maupun yang jahat, tidak menyisakan imam maupun umat beriman. Orang-orang yang selamat akan mendapati diri mereka begitu sunyi, sehingga mereka akan iri hati pada orang yang mati. Satu-satunya senjata yang tersisa untukmu adalah rosario dan tanda yang ditinggalkan oleh putraku, yang tidak lain adalah Ekaristi. Berdoalah rosario setiap hari. Dengan rosario, berdoalah untuk Paus, Bapak Suci, para uskup, dan para imam. Jadi pesan yang cukup penting, yaitu mengikuti perayaan Ekaristi sesering mungkin, dan berdoa rosario setiap hari,
tidak lain juga menyisipkan doa untuk Bapak Suci, para uskup, dan para imam kita. Disampaikan kemudian pekerjaan iblis akan menyusup bahkan ke dalam gereja sedemikian rupa, sehingga orang akan melihat kardinal menentang kardinal, uskup melawan uskup lain. Para imam yang menghormati saya pun akan dicemooh dan ditentang oleh saudara mereka sendiri, oleh imam lain. Gereja dan altar akan dijarah. Gereja akan penuh dengan mereka yang menerima kompromi, dan iblis akan menekan banyak imam dan jiwa-jiwa yang disucikan untuk meninggalkan pelayanan Tuhan. Iblis akan menekan jiwa-jiwa yang dikuduskan bagi Tuhan. Pikiran tentang hilangnya begitu banyak jiwa adalah penyebab kesedihan saya. Jika dosa meningkat dalam jumlah dan makin gawat, tidak akan ada lagi pengampunan bagi mereka. Perbanyaklah berdoa rosario. Hanya saya sendiri yang masih bisa menyelamatkan kamu dari malapetaka yang mendekat. Mereka yang menaruh kepercayaan mereka kepada saya akan diselamatkan. Ini salah satu pesan, Bapak Ibu, yang juga menjadi catatan kecil kita, bahwa kita terus diingatkan untuk mengikuti perayaan Ekaristi, untuk berdoa rosario, untuk mendoakan Bapak Suci, para uskup, para kardinal, para imam kita. Dan juga kita diajak untuk terus-menerus di dalam pertobatan, atau pertobatan yang terus-menerus. Sebagai satu sharing pengalaman pribadi, ya, ketika saya datang ke sana di awal April 2009, ya memang musim sakura. Sakura biasanya dimulai dari selatan ke utara. Ya. Waktu itu kedatangan saya di Akita disambut dengan hujan salju dan angin yang sangat kencang. Sesudah makan siang hangat dengan menu khas Jepang, ya makanan Jepang enak-enak memang. Kemudian saya bersama para peziarah melanjutkan perjalanan ke kapel tempat di mana patung Bunda Maria Akita yang pernah menangis ditahtakan. Foto di sebelah kiri ketika saya berfoto di depan kapel, ya di depan kapel yang memang sangat khas, sangat unik. Saya melihat patung Bunda Maria itu terbuat dari kayu dengan tangan terentang menyambut siapa saja yang datang kepadanya, dan Bunda Maria berdiri di atas bola dunia. Di belakang Bunda Maria ada salib Yesus. Saat ini patung Bunda Maria tersebut sudah tidak menangis atau berkeringat lagi. Saya juga melihat di sana ada banyak kapas yang pernah dipakai untuk mengusap patung Bunda Maria yang menangis atau berkeringat itu. Masih disimpan dengan rapi, ya, dalam sebuah lemari kaca sebagai bukti otentik dari peristiwa yang pernah terjadi di situ. Kami sempat merayakan Ekaristi di kapel itu, tentunya seperti Michael sudah jelaskan, semua harus di-booking terlebih dahulu. Ya, saya bersama Romo yang merayakan Ekaristi saat itu. Saat ini patung Bunda Maria ditempatkan di sisi kiri dari kapel tempat kita misa ini, di sisi kiri, di ruang doa pribadi yang terpisah dari kapel ini, kapel utama, ya supaya para peziarah dapat berdoa pribadi dengan hening tanpa gangguan apapun, meskipun juga ada yang misa di sini. Seperti biasa untuk masuk ke kapel ini, kita harus melepas sepatu, yaitu kebiasaan kalau kita mau masuk ke kapel-kapel kecil yang memang banyak terbuat dari kayu. Ya. Souvenir-souvenir menarik dijual di toko rohani mereka. Ya, di antaranya rosario dari Akita, ya, di mana di bagian tengah atau pertigaan rosario terdapat gambar patung Bunda Maria Akita dalam bentuknya yang khusus. Bahkan untuk melihatnya saja kita harus mendekatkan mata kita ke kaca pembesar yang ada di situ. Karena gambar patung Bunda Maria Akita sangat kecil ya di situ. Ada satu peristiwa, boleh saya katakan semacam miracle terjadi saat itu. Ya, mujizat. Bahwa salah satu peserta saya yang dari awal perjalanan memakai kursi roda, karena memang sedang ada masalah, sesudah kunjungan ke Akita, sesudah berdoa dengan kusuk dan panjang di sini, dia kemudian melepaskan kursi rodanya.
dia bisa berjalan dengan lancar lagi, dengan baik, dan kemudian memberikan kursi roda itu kepada agen kami di Tokyo, ya, supaya bisa dipakai oleh yang lain yang membutuhkan. Dan dia berjalan seperti biasanya dengan baik untuk melanjutkan tur yang masih panjang, karena memang tur kami waktu itu sangat panjang. Ya. Bolehlah saya catat juga satu peristiwa yang menurut saya sebuah miracle kecil juga, mujizat kecil juga. Saat kami terbang dari Osaka ke Akita, waktu itu saya dari selatan ke utara, ya perjalanannya. Balik lagi ke Tokyo memang, tapi saya terbang dari Osaka ke Akita, dan hari itu di Akita ada badai salju. Sehingga semua pesawat sebelum kami di-cancel. Kami harus menunggu lama sekali sampai reda badai. Sampai reda ya badainya di Akita. Akhirnya kami satu-satunya pesawat hari itu yang bisa terbang. Dan boleh dikatakan sudah jadwal yang paling akhir. Tentunya sekiranya kalau hari itu kami harus bermalam lagi di Osaka, tentunya jadwal tur kami selanjutnya akan berantakan juga, dan itu pasti saya sebagai tour leader ya pasti pusing ya, 7 keliling ya menghadapi situasi ini. Ya syukur akhirnya kami terbang di atas awan praktis penuh dengan goncangan keras. Rasanya ada kekhawatiran juga bahwa pesawat kami yang relatif kecil ya karena hanya dari kota ke kota bisa mendarat dengan aman dalam cuaca seperti itu. Namun syukur kepada Tuhan, pilotnya sangat berpengalaman sehingga dapat mendaratkan pesawatnya dengan selamat di Akita. Jadilah jadwal kami kembali normal seperti rencana semula. Ya. Itu sedikit sharing dari saya, dan ada beberapa foto yang masih tersisa karena saya tidak rajin seperti Michael yang rapi mengumpulkan foto-foto ya. Saya ambil dari beberapa yang ada di Facebook yang waktu itu sempat saya upload ya, untuk juga mudah-mudahan teman-teman peziarah melihat dan juga ada keinginan datang ke sana, syukur juga dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita boleh merencanakan, tapi panggilan selalu inisiatif datang dari Tuhan. Ya, ada banyak rencana kita mau berziarah, ya, ada banyak kegagalan, ya, tetapi kalau Tuhan sudah memanggil dan mengizinkan, toh kita akan datang juga. Itu dulu Michael. Terima kasih Michael. Oke, terima kasih Arianto untuk sharingnya mengenai Bunda Maria Akita ya. Sangat-sangat jelas apa yang sudah disampaikan. Ya, jadi kalau tadi Arianto sudah sharing mengenai pengalamannya bersiarah di Akita ini, sekarang saya coba ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa foto yang saya sempat ambil dari perjalanan siarah saya di Akita saat itu. Ya, ini adalah bagian depan dari kapel ya. Tadi juga sudah ditampilkan di foto yang saat Arianto bercerita. Ya, jadi untuk masuk ke dalam Bapak Ibu, ya ada suster-suster di sana yang mengurus tempat ini dan ramah-ramah yang pasti. Dan seperti tadi Arianto sampaikan bahwa tentunya salah satu kesempatan yang sangat indah yang kita bisa dapatkan di tempat ini adalah ketika kita bisa berdoa di depan patung Bunda Maria dari Akita, yang lokasinya sekarang ini ada di sisi sebelah kiri dari kapel utama. Ya, jadi di sini adalah tempat yang khusus disediakan oleh para suster. Ya, susternya sendiri adalah suster para abdi ekaristi namanya. Jadi tempat ini itu disebut sebagai biara para abdi ekaristi. Dan di sini kita punya kesempatan untuk doa pribadi dan tentunya doa rosario. Saat itu sambil saya menunggu, ada grup dari Filipina saat itu atau dari Amerika yang sedang merayakan ekaristi di kapel utama, maka kami kemudian mengawalinya ziarah kami di tempat ini dengan berdoa di depan patung Bunda Maria Akita. Ya. Kemudian kita misa seperti layaknya rombongan-rombongan peziarah yang datang di tempat ini. Ya, jadi saya kira ziarah ke Akita sendiri ini belum terlalu populer ya, karena belum terlalu banyak juga grup yang ke sana kalau bersama dengan kami di Stella Quarta sepanjang Stella Quarta berdiri.
Ya, tetapi sangat-sangat tentunya kita boleh cita-citakan satu waktu Tuhan berkenan kita juga bisa datang di tempat ini. Karena tempat ini juga seperti tadi Arianto sudah ceritakan, banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Bunda Maria kepada Suster Agnes Sasagawa. Ya, ini adalah kapelnya, tempat di mana patung Bunda Maria dari Akita berada. Ya, biasanya Bapak Ibu di dalam siaran kami akan 2 kali pergi ke tempat ini. Ya, kita akan bermalam 1 malam di Akita, dan di hari ketika kita sampai di Akita, maka setelah makan siang ataupun tergantung jam pesawatnya, ketika dari bandara kita akan langsung juga ke tempat ini. Kemudian besoknya Bapak Ibu kita akan kembali lagi ke tempat ini pagi untuk berdoa lagi, tentunya berdoa rosario lagi di depan patung Bunda Maria dari Akita, dan juga kembali merayakan Ekaristi. Jadi karena ini adalah bagian yang penting dari perjalanan ziarah kita, maka kita perlu berikan waktu yang cukup ya Bapak Ibu untuk kita semua bisa berdoa di tempat ini. Ya, ini patungnya Bapak Ibu dari foto yang lebih dekat. Ya, jadi Bapak Ibu, patung Bunda Maria dari Akita ini itu adalah patung Bunda Maria yang dipahat dari kayu dengan mengikuti model penampakan Bunda Maria yang terjadi di Amsterdam, ya, Bunda Maria atau Maria Bunda segala bangsa. Ya, mungkin nanti dalam virtual berikutnya kita akan sharing juga mengenai Maria Bunda segala bangsa yang ada di Amsterdam di Diepenbroek Street ya namanya. Ada satu kapel di sana yang juga ada suster-suster yang berdevosi kepada Maria Bunda segala bangsa. Ya, dan memang digambarkan di gambar penampakan tersebut Bunda Marianya persis seperti ini, berdiri di atas bola dunia dan di belakangnya ada salib Yesus. Ya, jadi ini adalah model yang diambil saat itu oleh si pemahat untuk membuat patung Bunda Maria dari Akita ini. Sebenarnya Bapak Ibu, ya kadang-kadang waktu kita masuk ke kapel ini tidak selalu suster mengizinkan kita untuk berfoto di sini, ya. Tetapi waktu itu susternya berbaik hati untuk kami boleh berfoto di tempat ini. Jadi tidak hanya foto patungnya saja, tetapi juga waktu itu kami sempat berfoto suami istri, ya, berfoto juga dengan patung Bunda Maria dari Akita. Tetapi tidak selalu boleh, ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ke sana jangan kaget kalau seandainya mungkin susternya juga tidak mengizinkan, ya. Jadi kembali lagi tergantung mungkin suster yang jaga, suster yang mana begitu. Nah, ini kita foto Bapak Ibu, foto grup di depan kapel Bunda Maria dari Akita. Kemudian Bapak Ibu di Akita itu ada satu kesenian yang terkenal, ya. Ini mungkin nanti Broping nih ada ya di malam hari ini bersama dengan kita bisa juga cerita mengenai hal ini, ya. Ini satu kesenian yang sangat populer di Akita, di mana mereka akan mendirikan lampion-lampion ini Bapak Ibu, ya, dan ada satu festival yang sangat besar, ya, dan kita waktu itu datang di museumnya di mana mereka menjelaskan kepada kita semua mengenai kesenian ini, ya. Jadi ini salah satu hal juga yang menarik yang kita bisa temui ketika kita berada di Akita, ya. Nanti saya akan minta Bro Ping Chuan, ya, terima kasih yang sudah hadir lagi malam hari ini menemani kita semua untuk sedikit bercerita mengenai hal ini, ya. Pasti akan jauh lebih banyak ceritanya. Kemudian Bapak Ibu kita ke Osaka, ya, ini Osaka Castle yang ada di Osaka. Jadi dari Akita itu tadi, ya, dari Chitose ada direct flight ke Akita. Di Akita ada airport, kemudian dari Akita juga ada direct flight ke Osaka Itami. Jadi nyaman sekali ya Bapak Ibu untuk penerbangan dengan All Nippon Airways ini. Kita bisa tidak usah repot-repot harus naik Shinkansen karena Akita itu jauh ya kalau dari Tokyo apalagi dari Osaka, maka kita bisa juga langsung terbang dari Akita ke Osaka. Ya, ini kita berfoto di
Kiyomizu Temple yang ada di Kyoto. Ya, jadi biasanya kita bermalam di Osaka, tetapi fokus kegiatan kita ada di Kyoto. Ya, ini di Kiyomizu Temple yang ada di Kyoto. Ya, jadi salah satu tempat wisata yang sangat-sangat populer yang ada di Kyoto. Nah, di sini Bapak Ibu juga kita merayakan Ekaristi ya di salah satu gereja yang ada di Kyoto, namanya Gereja Kawaramachi ya. Jadi ini suasana ketika kita merayakan Ekaristi di Katedral Kawaramachi yang ada di Kyoto. Oke, ini adalah kapel yang ada di bagian bawah dari gereja. Jadi kita tidak bisa di gereja utama karena gereja utamanya adalah katedral di sana. Ya, ini katedralnya Bapak Ibu. Kawaramachi Katedral yang ada di kota Kyoto ya, bentuknya juga sangat-sangat menarik ya. Gereja Katolik Kawaramachi atau Katedral Santo Franciscus Xaverius yang ada di Kyoto. Jadi gereja ini diresmikan pada tahun 1972 dan sekarang ini menjadi tempat kedudukan dari Uskup Kyoto. Ya, di gereja-gereja di Jepang, Bapak Ibu, itu juga ada hal yang sangat menarik yang kita bisa temui. Ya, jadi di gereja-gereja mereka itu biasanya mereka sediakan stempel. Dan setiap kita datang untuk kenang-kenangan, ya kita sudah berkunjung di sana, kita bisa ambil stempel tersebut dan biasanya saya stempel di buku nyanyian kita. Ya, jadi untuk kenang-kenangan kita sudah sampai di sana. Ya, ini tempat berikutnya masih di Kyoto. Kemudian kita juga pergi ke satu tempat yang indah sekali. Ini namanya Kinkakuji Golden Pavilion ya yang ada di Kyoto. Ya, ini tempat bagus sekali Bapak Ibu ya, dan ada kuil di tengah-tengahnya yang berwarna keemasan ini di tengah danau ya, dan bagus sekali buat foto. Ya, ini foto yang saya juga sangat senang ya dari tempat ini. Oke, dari Kyoto kemudian Bapak Ibu kita akan berjalan ke Tokyo ya. Jadi biasanya kita akan naik Shinkansen dari Kyoto menuju ke Tokyo. Dan di Tokyo Bapak Ibu kita akan melihat satu gereja yang juga sangat menarik bentuknya. Ini adalah Katedral Saint Mary yang ada di kota Tokyo ya. Jadi Saint Mary Cathedral Bapak Ibu, ini gereja pertama dibangun pada tahun 1899. Gereja yang sekarang diresmikan pada bulan Desember 1964. Jadi belum terlalu lama dan kita bisa lihat bahwa desainnya itu sangat-sangat unik ya, sangat-sangat menarik. Ada menara lonceng juga di sini setinggi 61,6 meter. Dan ini adalah katedralnya kota Tokyo, jadi tempat kedudukan Uskup Tokyo. Dan di sini juga Bapak Ibu dalam 2 kali kunjungan ziarah saya di kota Tokyo, ya saya merayakan Ekaristi di tempat ini. Ya, kita lihat bagus sekali ya Bapak Ibu bentuk gerejanya, dan ini bagian dalamnya dari gereja. Jadi semuanya beton ya, sangat-sangat kokoh dan sangat-sangat menarik. Ya, kita merayakan Ekaristi tidak di gereja utama, tetapi di salah satu kapel yang ada di bagian bawah dari gereja. Ya, biasa saya sudah 2 kali juga merayakan Ekaristi di tempat ini. Biasanya kita selalu diberikan tempat di sini. Ya, kita berfoto lagi Bapak Ibu setelah perayaan Ekaristi. Kemudian kita lihat di sini juga ada Gua Maria, di mana kita bisa berdoa di Katedral Saint Mary. Dan terakhir Bapak Ibu sebelum kembali ke Jakarta, kita biasanya akan merayakan Ekaristi untuk menutup persiaran kita di Gereja Saint Ignatius namanya, yang ada di Sophia University yang ada di Tokyo. Ya, ini universitas yang diurus oleh biarawan Yesuit, Bapak Ibu, salah satu universitas yang sangat-sangat terkenal di Jepang. Ya. Nah, kita biasanya misa di salah satu kapel, namanya Ignatius ya, tadi gereja yang ada di Sophia University ini. Ya, ini waktu itu ada seorang Romo Indonesia yang sedang bukan hanya sekolah tetapi juga mengajar di universitas ini.
ya, dan dia rupanya ditugaskan oleh yang mengurus grup kami saat itu, yang mengurus misa grup kami untuk mendampingi grup kami. Jadi senang juga ya bisa ketemu Romo Indonesia yang bukan hanya sedang belajar tapi juga mengajar di universitas ini. Ya, ini kita selesai misa saat itu, kita berfoto bersama, dan ini kita foto lagi di luar Bapak Ibu, ya, sebelum kemudian kita makan siang dan menuju ke Bandara Narita sebelum kembali ke Jakarta. Ya, baik Bapak Ibu, kira-kira demikian apa yang bisa saya sharingkan malam hari ini bersama Arianto. Dan malam hari ini ada Bro Ping Chuan, teman guide kita di Jepang, Bapak Ibu, yang sudah kembali lagi bersama dengan kita semua. Dan kita mau sapa ya. Selamat malam Bro Ping Chuan. Selamat malam. Malam Ping Chuan. Selamat malam. Terima Bro kasih Michael. sudah hadir menemani Bro kita Adi. lagi nih malam hari Malam ini. Ping Chuan. Maaf terlambat. It's okay Bro. Oke. Iya Bro, mungkin bisa sedikit cerita tadi Bro mengenai tadi tradisi kesenian lampion yang ada di Akita itu. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam kenal dengan Ping Chuan. Kebetulan saya bermukim di Tokyo. Sudah 25 tahun tinggal di Jepang dan saya berprofesi juga sebagai professional tour guide di Jepang. Dan kebetulan beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk menemani rombongan ziarah dari Stella Quarta Group untuk keliling-keliling ziarah di Jepang, baik itu di daerah Kanto sendiri atau sampai ke Nagasaki dan Koto Island juga. Oke, singkat cerita tadi Bro Michael juga sempat singgung mengenai salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi di Akita, yaitu Museum Kanto Festival namanya ya. Jadi Jepang sendiri sebagai satu negara yang modern, terkenal juga sebagai negara yang paling rajin untuk menjaga kelestarian budaya nasional mereka. Jadi kita bicara bagaimana Jepang punya begitu banyak festival rakyat yang kapasitasnya sangat-sangat besar dan itu dirayakan dengan cara yang besar-besaran, berhari-hari, melibatkan berbagai macam unsur, gabungan dari rakyat, pemerintah, sekolah, sampai perusahaan-perusahaan yang menyumbang. Dan salah satu festival yang terkenal yang ada di Kanto atau di daerah Pulau Honshu adalah Kanto Festival di Akita. Jadi Kanto itu sendiri berarti adalah tiang bambu dengan lentera. Ya, artinya tiang bambu dan lentera. Dan festival ini biasa dirayakan di minggu pertama bulan Agustus, biasa antara tanggal 3 sampai tanggal 7, selama 4 hari. Dan festival ini bisa diikuti lebih dari 500 grup kebudayaan ataupun klub yang belajar dan melestarikan tradisi Kanto ini. Jadi apa yang unik dari festival ini adalah bahwa seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Kanto itu artinya adalah tiang bambu, ya, pole with lantern, ya. Jadi tiang bambunya ini ada 4 kategori sendiri, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Yang paling kecil tingginya 5 meter. Yang paling gede tingginya bisa 24 meter. Ya, tingginya bisa 24 meter. Yang paling kecil beratnya 5 kilo. Yang paling besar beratnya bisa sampai 40 kilo, 50 kilo. Yang paling kecil lenterannya 24. Ya, yang ketiga terbesar sampai yang paling besar itu lenternya 46. Ya. Jadi mereka punya satu standarisasi 5 gaya yang dipertandingkan waktu festival tersebut. Bayangin selama 4 hari. Berarti akan ada babak penyisihan, ya kan, semifinal sampai ke final. Sampai ke pemilihan pemain terbaik. Gaya ini terbaik, gaya itu terbaik, gaya ini terbaik. Pemilihan pemain yang berhasil mengangkat paling besar, paling berat. Ya, jadi uniknya adalah pemain-pemain festival ini harus latihan, dan latihannya bukan latihan sembarangan. Biasanya pada waktu tamu-tamu diajak berkunjung ke sana, kita juga diberikan kesempatan untuk coba.
Ya, biasanya coba yang paling kecil dulu. Mungkin Bro Michael, Bro Ari juga sempat nyoba ya. Kita pakai tangan. Sudah. Gaya yang paling simple adalah gaya pakai tangan, telapak tangan. Kita coba jaga seimbangannya. Ya, itu setinggi lengan biasa ya, setinggi biasa ini ya. Jadi ada 5 gaya. Kedua yang biasa dicoba adalah naikin ke atas, seperti Superman gitu, naikin ke atas, jaga, ya kan. Terus dari situ yang lebih susah lagi, taruh di pinggang. Jadi bayangin Bapak Ibu, sambil nungging-nungging rentang tangan kiri kanan, kita taruh tiangnya di pinggang kita nih, di pinggul kita. Ya, seperti jaipong goyang kiri kanan untuk jaga keseimbangannya. Ya, sampai yang paling berat. Lalu dari pinggang masih ada di bahu. Ya, taruh di atas bahu. Yang paling susah adalah di jidat. Jadi bayangin Bapak Ibu, dari anak SD sampai orang tua, ya, mereka aktif terlibat dalam perayaan seperti ini. Meriah, lampionnya warna-warni, pasti nyala karena dinyalain api di dalamnya ya. Jadi benar-benar memerlukan skill yang luar biasa karena butuh konsentrasi, kekuatan, ya kan, keseimbangan, ya, dan nggak bisa sembarangan. Saya rasa waktu kita semua coba ya, biarpun saya berkali-kali sana, berkali-kali coba, kita bisa tahan 2 menit saja sudah ditepukin tangan sama instrukturnya ya. Wah, hebat, luar biasa. Bayangin kalau Anda harus 5 menit nahan seperti itu. Angin di udara terbuka ya. Jadi festival-festival seperti ini, seperti Kanto adalah salah satu atraksi wisata yang notabene mampu menarik boleh bilang jutaan wisatawan domestik dan internasional untuk pergi ke kita sendiri ya. Selain tentu saja dalam kunjungan wisata pilgrim di Jepang ya, memang rombongan dari Indonesia belum terlalu banyak ya dibandingkan dengan Korea ataupun Filipina atau dari Spanyol ya, negara-negara lain yang lebih Katolik istilahnya. Tapi paling nggak kunjungan di kita bisa bervariasi ya, bukan hanya sekedar ziarah tapi juga sambil kita belajar dan tahu mengenai kesenian ataupun festival daerah yang menarik ya. Waktu saya dengan Bro Ari, kita 2 kali ke sana, kita sempat lihat ini ya, koleksi anjing Akita juga ya. Iya, mungkin Bapak Ibu yang Bro Michael belum pernah. Kita kemarin pas kebetulan lagi ada pameran, lagi ada event di sana untuk memperkenalkan anjing Akita. Jadi kita pergi ke sana. Nah, beberapa teman-teman juga sempat lah foto-foto pegang-pegang anjing Akita itu ya. Jadi bisa jadi salah satu tujuan yang unik juga ya. Terutama Indonesia banyak penggemar anjing tentu saja ya. Jadi bisa dapat kesempatan untuk foto sambil peluk-peluk anjing Akita juga sesuatu yang buat saya sendiri luar biasa sekali ya. Karena anjing ini termasuk anjing yang unik istilahnya ya. Jadi seperti itu. Menarik sekali kunjungan ke kita. Mau musim panas datang, seru. Musim dingin datang, lebih seru lagi. Sakura pasti lebih bagus juga. Jadi all season Akita ini layak untuk dikunjungi. Ya. Oke, thank you Bro Ping. Iya. Malam hari ini juga hadir lagi kembali Pak Anton Supit ya. Saya kira cukup sering juga ke Jepang dan punya banyak pengalaman yang sangat menarik. Mungkin Pak Anton ada yang ingin di-sharingkan malam hari ini kepada kita semua. Malam Pak Anton. Ya, selamat malam Mas Ari, Mas Ping dan Mas Michael dan teman-teman sekalian. Saya cuma ingin sharing dari sisi spiritualnya yang masa lalu lah. Karena dengan pandemi ini saya kira bagi teman-teman yang ingin berminat supaya lebih banyak kontemplasi, ada satu buku yang ditulis oleh Pope Francis yang judulnya Let Us Dream. Artinya yang Paus ingin mengatakan bahwa kita ini hidup di dunia ini sangat rentan dan kita hanya numpang minum sambil lewat gitulah. Nah kalau kita lihat di Jepang, saya kira Bro Ping lebih paham dari saya, tapi sepanjang saya dapat referensi dari beberapa pastor, Jepang ini memang sangat menarik dari segi iman ya. Artinya kalau kita lihat bahwa martir di Eropa, khususnya di Emporium di Roma, Imperium Romano ya, artinya Kekaisaran Roma,
itu kan nanti selesai setelah Kaisar Konstantin. Nah, di Jepang pun sejak dari Santo Fransiskus masuk 1549, itu resminya 1614 resmi itu dilarang. Dan nanti dibuka kembali secara legal itu tahun 1889. Secara legal, tapi 1873, artinya setelah 260 tahun itu baru bisa dimungkinkan Katolik itu bisa hidup kembali. Nah, bayangkan selama 260 tahun dengan penyiksaan yang sangat luar biasa itu. Betul-betul dibakar, ditenggelamkan, dan seterusnya. Buku Silence ini memang lebih banyak bercerita pengalaman Pastor Rodriguez yang mencari seniornya Parera yang dianggap panutan, tapi akhirnya dia murtad. Dan waktu itu kami kunjungi juga rumah daripada Susaku Endo. Dia ini yang penulis ini. Tidak jelas karena ada yang mengatakan silence itu adalah sepertinya Tuhan diam pada waktu umatnya disiksa dan betul-betul begitu besar sengsara mereka. Tetapi ada yang mengatakan sebenarnya suasana, karena kalau kita pergi kebetulan sudah malam di rumahnya yang sekarang jadi museum, itu rumahnya itu memang betul-betul tenang, silence, dan barangkali membayangkan pada saat malam itu orang-orang Kristen yang lari ke pulau-pulau Goto dan lain-lain ya. Nah, juga ada satu pulau, Mike, kalau kebetulan bersiara di sana, memang saya kira baik dikunjungi. Itu pulau sangat kecil, itu Nakaenoshima di dekat Hirado ya. Itu yang dianggap keramat, di mana airnya pun diambil oleh umat Katolik, dan betul-betul kita melihat bahwa kalau dari segi iman, ini saya merasa saya lebih menyarankan kita ziarah ke Jepang gitu. Karena membayangkan kalau kita ini dengan kebebasan yang luar biasa, kita bisa beribadah, tapi kita tidak memanfaatkan. Artinya kita kan bebas, tidak dilarang, malah kita ya malas ke gereja, malas menghayati. Tapi bayangkan orang-orang Jepang saat itu dengan resiko dibunuh dengan cara tidak manusiawi. Mereka mempertahankan iman. Nah, itulah lahir Hidden Christian. Dan nanti setelah itu, setelah dibuka secara resmi, pada waktu 1873, setelah diumumkan bahwa Kristen dimungkinkan, itu banyak yang langsung keluar dari persembunyian, tapi malah jadi korban. Karena secara resmi itu nanti tahun 1889 baru betul-betul secara bebas. Nah, hierarki di sana berdiri 1891. Jadi memang kalau ke Jepang tentu dua sisi. Sisi modern yang sangat menarik buat kita yang diceritakan tadi. Ya, artinya Hokkaido, Tokyo, dan lain-lain. Tetapi kalau menurut saya, spiritualnya itu juga tidak kalah menarik. Tetapi memang ada baiknya sebelum pergi kita membaca atau diceritakan dulu bagaimana sejarah mereka. Dan pada saat itu saya kira Saudara Ping juga sudah menjelaskan, bayangkan pada saat itu agama Katolik di sana, tahun 1614, itu sudah ada sekitar 300-an ribu. Pada saat penduduk Jepang baru 20 juta orang. Sekarang penduduknya sudah 120-an juta, Katolik di sana mungkin sekitar 500 ribu paling banyak. Artinya tidak berkembang, malah berkurang dibandingkan sebelumnya. Dan kita pernah mempunyai seorang Perdana Menteri Katolik, yaitu Taro Aso, namanya Francisco. Dan ini betul-betul saya kira, kalau saya bisa share pribadi, setelah mengunjungi tempat-tempat mereka ini, betul-betul merasa bahwa walaupun mereka sedikit, tapi kualitas iman mereka yang luar biasa. Itu mereka bangun gereja dengan uang sendiri, mengikat pinggang, mengurangi makanan, dan lain-lain pada saat itu. Jadi ini dan kalau kita kaitkan dengan mukjizat yang tadi diceritakan, menarik juga di Katedral Urakami. Itu pada waktu bom atom jatuh dari epicentrum itu kan dekat sekali, mungkin 500 meter. Ada satu patung kepala Bunda Maria itu yang masih selamat. Dan ada satu salib yang masih utuh, hanya kayu saja, tidak ada patung. Pada saat Perang Dunia itu dibawa oleh tentara Amerika, dibawa pulang ke Amerika, katanya dibawa ke universitas mana, dan tahun 2019 salib itu dikembalikan pada saat Paus Francis berkunjung. Jadi memang ini
believe it or not, tetapi bayangkan kalau yang begitu panasnya bom atom, sehingga ada satu dokter yang sangat menarik, Dr. Takashi Naga ya, istrinya pada waktu bom jatuh dia sedang sembahyang rosario, begitu suaminya datang ke rumah yang didapati tinggal rosario yang sudah hangus, di samping itu ada abu. Jadi bayangkan betapa panasnya. Dan menarik juga kalau bisa kita mendengar namanya Nagasaki no Kane, itu The Bells of Nagasaki, itu menceritakan Nagasaki. Jadi saya lebih menyorot, tentunya kita juga harus menikmati keindahan Jepang, budaya dan lain-lain. Tapi untuk kita orang Asia, spiritualitas Jepang ini walaupun memang secara populasi tidak berkembang ya karena alasan budaya dan lain-lain, tetapi sangat menarik bahwa iman mereka itu mempertahankan dengan betul-betul korban ratusan atau mungkin ribuan martir terjadi. Nah ini yang saya kira Mike, kalau kita bisa pergi dengan satu semangat untuk dalam rangka pandemi ini bagaimana berhadapan dengan penyakit atau pandemi yang kita belum tahu kapan selesai, tetapi iman kita ini, barangkali ini pesan spiritual itu adalah supaya kita kembali kepada iman. Jadi kita pesiar atau tur ini bukan cuma sekedar menikmati perjalanan, tetapi barangkali kita mencari, melihat agar supaya kita mendapatkan sesuatu, katakan kekuatan lah. Dan saya pribadi merasa betul-betul sangat terkesan. Memang Lourdes menarik dan lain-lain, tetapi kalau kita lihat di Jepang ini memang tidak semewah yang di Eropa. Ya karena kalau tempat-tempat ziarah ini gerejanya juga tidak besar-besar seindah di Eropa ya. Tetapi bahwa semangat mereka membangun atau mempertahankan iman luar biasa. Dan memang itu ada yang namanya Kakure Kiristan, itu orang yang pada saat sebagian besar kembali menjadi Katolik pada waktu secara legal dimungkinkan, ada sebagian keluarga yang sudah merasa ya iman mereka ya itu yang mereka pegang, dan itu sekitar sekarang kalau tidak salah tinggal 500 orang. Kami sempat bertemu dengan mereka, mengaku Kristen dan berdoa seperti yang bahasa Latin dan lain-lain yang kita punya dulu, tetapi tidak tahu apa ini paus dan lain-lain, kira-kira seperti itulah. Jadi mungkin Mike sangat menarik kalau bisa di samping kita siara ke Eropa, ke Jepang ini juga menjadi satu siara yang rutin, bukan sekedar pesiar tapi betul-betul akan memperdalam iman kita. Terima kasih Mike. Thank you Pak Anton. Ya, setuju Pak Anton. Terima kasih. Ya, sharingnya, terima kasih. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ya dari acara kita malam hari ini yang sudah disampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu, saya ingin kembali lagi ke Broping. Silakan. Ya. Pak Michael. Yes. Selamat malam Pak Michael. Ya, malam. Malam Pak Michael. Kalau biaya tuh ke Jepang tadi kira-kira berapa Pak Michael waktu itu? Biaya tur ke Jepang, seingat saya terakhir sekitar mungkin 3.500-an begitu Pak, untuk 9 hari ya. Iya. 9 hari cuman ya. Iya. Oke. Jadi memang relatif saya kira lebih mahal dibandingkan ke Eropa ya. Ke Eropa kita bisa 2 minggu tuh Pak. Bedanya jauh ya. Iya, bedanya jauh. Bagus Pak Michael, bagus tuh. Iya, bagus. Jepang itu sangat menyenangkan, menyenangkan. Ya, makasih Pak Michael. Makasih Pak Arifin. Terima kasih. Ya, Broping tadi mengenai kanto Broping itu apakah mereka masih menggunakan lilin atau menggunakan lampu sekarang? Pakai listrik begitu? Masih lilin. Oh, masih lilin. Masih lentera lilin di dalamnya. Oh, bukan pakai lampu baterai gitu ya? Enggak. Masih asli. Makanya dalam festival tersebut seringkali ada kejadian jatuh dan terbakar. Iya. Oh, oke. Makanya sekali keluar biasanya mereka tim. Jadi ada penilaian pribadi, ada penilaian untuk kategori perorangan, dewasa, lalu ada 4 kelas kan? Ya kan? Jadi yang paling kecil, yang kedua, yang ketiga, yang paling berat, yang 50 kilo, itu semua full tim. Jadi satu tim bisa 20 orang. Anak kecil sampai orang gede.
Iya, Jadi tetapi berarti lilin tidak akan mati ya selama ada di dalam lentera itu? Enggak, tidak akan mati. Okay. Karena celahnya cuma di atas saja. Bagian tutup ada celah penutup dengan kertasnya, menutup seperti selongsong seperti ini. Jadi akan cukup udara masuk untuk memberikan udara kepada api, tapi angin tidak masuk menyerang secara direct. Makanya waktu naikin kantonya itu mereka harus pelan-pelan dulu, pegang dulu, yakin baru tahan gitu ya. Benar-benar skillnya luar biasa. Kita diajarin bolak-balik pun setengah mati. Karena latihan rutin. Sangat menarik ya, Bro Ping. Ya. Ya, di Akita juga terkenal dengan berasnya ya, Bro Ping ya. Ya, untuk kategori nasi atau beras di Jepang, Akita sendiri punya julukan yang paling khusus sebagai prefektur penghasil beras terenak di Jepang. Bahkan sudah ada namanya sendiri. Akita Komachi dipanggilnya ya. Itu beras Akita yang levelnya termasuk paling tinggi di Jepang, paling mahal dibilangnya. Lalu juga karena airnya bagus, berasnya bagus, ya kan? Makanya wanita Akita di Jepang dikenal sebagai figur wanita tercantik karena kulitnya putih seperti beras. Oh, oke. Sampai punya julukan kesana. Pakai air beras ya, Bro Ping ya. Iya. Jadi kalau Bro Hmm. Michael atau Bro Ari perhatikan waktu kita datang ke Kanto Museum, itu banyak dipajang foto-foto wanita cantik kan. Ya, sampai sedemikian terkenalnya bahwa Akita equal dengan the most beautiful woman in Japan. White skin. Karena berasnya paling enak. Jadi wanita yang paling cantik. Sake Akita juga one of the best. Ya, berasnya bagus, airnya bagus. Iya. Istimewa sekali Akita. Anjing Akita, anjing Jepang yang rasnya paling tinggi juga ya. Anjing kaisar, anjing shogun ya. Jadi Akita secara ranking prefektur termasuk prefektur elit sebetulnya. Yang Hachiko itu ya. Betul Pak Antoni. Anjing Hachiko adalah anjing jenis Akita. Cuman di dunia sekarang kita mengenal ada 2 breed yang resmi dari Akita, yaitu USA breed sama Japan breed. Kenapa bisa ada USA breed? Tentu saja seperti kita tahu waktu Jepang setelah menyerah kalah setelah dijatuhi bom atom, kan diduduki Amerika selama 8 tahun. General MacArthur. Jadi banyak terjadi perampasan anjing-anjing Akita yang dibawa pulang oleh tentara Amerika. Makanya bisa ada USA breed. Nah, kalau kita orang asing piara anjing Akita di Jepang, lalu misalnya saya mau pindah balik ke Indonesia, anjing jenis Akita saya, mau itu jantan atau betina, kalau mau dibawa keluar dari Jepang harus disteril supaya tidak boleh punya anak. Beranak. Iya, supaya tidak boleh ada ras keluar dari Jepang lagi. Saking sedemikian istimewanya ras anjing ini. Oh, menarik sekali ya, Bro Ping. Ya. Tambah dikit, Mike. Bukan cuma anjing yang dibawa ke Amerika, bunga sakura pun itu dibawa ke Amerika. Jadi kalau kita ke Washington, itu ada satu daerah yang saya surprise kok banyak sakura. Rupanya dibawa dari Jepang. Betul. Okay. Banyak terjadi perampasan lah pada waktu pendudukan Amerika selama 8 tahun di Jepang ya. Termasuk apa yang tersisa sekarang, yaitu Jepang tidak punya militer secara resmi, kita hanya punya pasukan bela diri ya. Tapi di atas kertas bahwa kita punya 7 pangkalan militer Amerika terbesar di dunia yang pernah ada, masih eksis sampai sekarang dengan jumlah personil lebih dari 60.000 orang. Oh, di seluruh Jepang ya, Bro Ping ya? Iya. Jadi kita bilang ya Jepang ya bendaharanya Amerika lah gitu. Bendahara Tapi Amerika. walaupun bela diri, mereka profesional betul ya, Ping. Profesional sekali. Cuman bedanya karena status mereka adalah pasukan bela diri, secara praktek kalau kita lihat rombongan kendaraan militer Humvee mereka lewat pun di Gotemba atau di tempat istirahat di jalan tol ya, sering ketemu. Mereka pakai baju loreng, pakai topi helmet baja, tapi tidak boleh pakai kopel
Artinya mereka tidak boleh sandang senjata di dalam Jepang. Ya. Kecuali ada serangan istilahnya ya, baru mereka tampil sebagai pasukan bela diri untuk frontlinernya. Tapi secara praktek sehari-hari, pasukan bela diri di Jepang lebih dikenal sebagai tim SAR terbaik yang pernah ada di Jepang. Jadi bala bantuan untuk bencana alam misalnya, terowongan rusak, pengungsian dan segala macam. Nomor satu yang akan nongol adalah G-8-nya atau pasukan bela dirinya. Salah satu sisa-sisa kejayaan Amerika yang masih tersisa yaitu Jepang juga tidak bisa jadi member dari Badan Keamanan Dunia kan, karena statusnya ada di bawah Amerika. Iya. Jadi kita tahu bahwa sejak Jepang kalah dan menyerah tanpa syarat, semua jenis teknologi persenjataan yang Jepang punya itu otomatis di-ban, di-embargo oleh Amerika. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa Mitsubishi yang kita kenal sekarang bikin mobil misalnya, itu adalah produsen pesawat tempur yang terkenal. Zero Sen ya, kalau Pak Anton tahu ya. Zero Sen itu terkenal sekali. Terus misalnya Kawasaki adalah produsen kapal perang Jepang. Hitachi adalah produsen kendaraan lapis baja militer Jepang zaman dulu. Karena embargo, semua alih teknologi. Jadi bikin pompa air, bikin mobil, bikin jet ski lah kita bilang ya. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung memang Jepang masih diprotek oleh Amerika ya untuk urusan militer, karena ada banyak pangkalan militer juga di sana. Iya, untuk itu kan kita bayar. Jadi Jepang ini mengeluarkan anggaran 220 triliun yen per tahun hanya untuk pembiayaan tentara Amerika yang ada di Jepang. Di luar pembangunan tetek bengek fasilitasnya. Istilahnya adalah Bro Michael punya pabrik, ya kan, 7 pabrik di Jepang, karyawannya 60.000 orang yang bayarin Jepang. Seperti itu. Iya. Jadi ini yang susahnya. Kenapa Jepang belum bisa lepas dari embel-embel seperti ini. Bahkan kita pernah punya Perdana Menteri yang umurnya paling pendek di Jepang. Cuman menjabat 3,5 bulan, gara-gara dia waktu kampanye menang 70% mutlak karena slogan kampanye dia adalah mengusir Amerika dari Okinawa. Iya. Nggak lama kemudian Korea Utara tembak misal tuh. 2 lewatin Jepang, 2 sebelum Jepang. Kalang kabut kita. Bahkan di koran Jepang sempat ada karikaturnya yang menggambarkan Perdana Menteri ini telepon Presiden Amerika pada waktu masih George Bush, ya kan? Yeah. Om George, tolong dong si Kim nembak-nembak gitu ya, Kim Jong Il ya, bapaknya Kim Jong Un sekarang ya. Terus Amerika bilang, Om George bilang, sorry bro, gue lagi siap-siap pindahan dari tempat lu harus urus diri sendiri dong. Jadi nggak lama kemudian Perdana Menteri ini sampai harus resign, ya kan? Karena dia tidak bisa menempati janjinya. Maka sampai kapanpun Perdana Menteri akan naik tidak akan berani kampanye untuk usir Amerika dari Jepang. Kita ini masih ya secara teori Jepang adalah bendahara nomor 1 ya Amerika lah. Dengan embargo dan perjanjian menyerah kalah tanpa syarat, istilahnya Jepang terikat. Makanya dan itu Amerika tidak ada selesainya ya, Bro Ping. Tanpa syarat masalahnya. Ini selalu diributin di dalam negeri setiap kali kampanye, tapi ya begitu naik ya tenang lagi. Makanya Jepang ya karena kembali lagi ketakutannya karena Jepang punya teknologinya ya. Punya uang, punya teknologi, jadi istilahnya ya Jepang bisa jadi salah satu raksasa dunia dalam teknologi persenjataan karena mereka punya biaya, mereka punya teknologinya. Mitsubishi tinggal kembali lagi. Mitsubishi adalah punya teknologi peluncur roket soalnya, ya kan? Makanya semua satelit di Jepang made in Mitsubishi. Hitachi bikin kendaraan yang buat di tambang-tambangan raksasa semua itu. Nikon adalah produsen lensa kapal selam. Kapal selam Jepang pada waktu itu juga termasuk salah satu kapal selam paling berbahaya waktu Perang Dunia Kedua.
ya kan? Cuman karena embargo bahan baku segala macam, memang Jepang punya keterbatasan akan bahan baku besinya dan segala macamnya. Makanya ini yang masih dikhawatirkan lah. Ada baiknya juga, ya. Makanya kita tetap susah di Jepang dalam hal ini ya, masih terbatas karena perjanjian menyerah kalah tanpa syaratnya itu yang tidak bisa dihapus sementara ini. Tidak bisa dihapus. Iya. Bro Ping, ini ada yang tanya kalau mau lihat festival es di Sapporo itu jadi kapan perginya tuh Bro Ping pasnya? Itu minggu pertama, minggu kedua bulan Februari. Apakah Sapporo, jadi mahal juga Bro Ping? Pasti. Hotel-hotel? Pasti ya. Makanya perlu booking dari jauh-jauh hari. Minimum saya rasa 6 bulan. Dulu sebelum pandemik ya kita butuh sekitar 6 bulan sebelum sudah fix. Karena Sapporo Snow Festival ini 10 tahun terakhir jadi primadona di Asia untuk tur pengganti Harbin Snow Festival yang di China. Ya, mungkin yang sudah pernah ke sana, saya pernah ke sana 2 kali ke Harbin, minus 40 orang Asia nggak tahan. Terlalu dingin, sakit semua. Tapi kalau Sapporo dengan kondisi minus 10, kita orang Asia yang notabene bukan dari negara 4 musim, masih bisa enjoy dengan kedinginan cuacanya dan bisa enjoy kemeriahan dan kecantikan hasil pahatan esnya di sana. Oh, itu bayar Bro Ping masuk ke festivalnya? Oh, masuknya gratis. Masuknya gratis. Di Taman Odori ya? Di Taman Odori, ya? Pak. Ada 2 tempat, satu di Susukino, satu di Odori. Main areanya di Odori Park. 1,4 kilo itu 8 sektor bagian, 8 distrik jalan. Itu semua patung es dan segala macam atraksinya. Kalau untuk yang di Susukino, di Main Street di daerah Susukino, lebih kepada yang kecil-kecilnya. Ice carving yang kecil-kecil. Misalnya ikan-ikan beku yang di dalam balok es, dipahat sedemikian rupa, peralatan-peralatan canggih, bahkan Makita sendiri pasti punya booth sendiri, dia pamerin drill-drill dia misalnya yang baru di dalam blok es, atau mereka pamerin ahli-ahli pemahat esnya menggunakan alat-alat modern, gergajinya lah, drillnya lah untuk bikin pahatan, kontes di sana untuk showcase kepada pengunjung. Jadi memang festival yang boleh dibilang menjadi salah satu andalan pariwisata dari Hokkaido. Makanya kebetulan juga Sapporo sebagai kota, biarpun kita bilang kota nomor 5 terbesar di Jepang, tapi kan jumlah hotelnya tidak sebanyak Tokyo ya. Dengan kunjungan lebih dari 2 juta wisatawan dalam waktu kurun 1 minggu, tentu saja hotel-hotel di sana akan menerapkan sistem the high season rate ya, during in the year. Paling tinggi adalah Snow Festival season. Ya, jadi akan terlalu mahal rasanya ya Bro Ping untuk pergi di periode itu ya. Cukup mahal. Pesawat juga pasti akan tinggi. Kecuali kalau bisa dipastikan turnya jauh-jauh hari confirm ya. Tentu saja saya rasa land operator punya harga-harga khusus jauh-jauh hari sebelumnya. Karena masih bisa booking in front. Ya, oke. Ini dari Pak Edi ada salib di gereja Sapporo ya. Saya coba cek tadi yang, nah ini salib di gereja Sapporo ada jubahnya. Oh, oke. Ya, ini sepertinya jubah. Ya, mungkin karya seninya ya, tetapi apakah ini khas di sana? Ini saya tidak punya informasinya ya, tetapi saya kira ini mungkin bagian dari seni yang diekspresikan oleh yang memahat salib ini ya. Ya. Seperti Yesus bangkit ya, Mike ya. Seperti Yesus bangkit, ya. Ya. Ya, dengan tangannya. Iya, ini ya. Bangkit. Ya. Betul. Oke, itu dari Pak Edi. Oke, kalau mengenai hukuman ini apa diramalkan Bunda Maria kita mengenai COVID, mungkin Ardianto.
Iya, bagi kita ya selalu menjadi refleksi bersama ya, peristiwa-peristiwa, tanda-tanda yang zaman yang terjadi ya. Kita selalu perlu refleksi diri lah. Misalnya dengan lingkungan yang belum lama gereja dengan Laudato Si ya, kerusakan lingkungan ya. Itu kan akibatnya luar biasa. Lalu gereja mengeluarkan satu atau paus ya mengajak kita untuk mari kita perhatikan lagi lingkungan kita ya. Jadi dosanya ya jelas ya, longsor di mana-mana ya, karena kita menyalahgunakan lah sebetulnya alam kita yang seharusnya kita rawat, kita jaga, tapi dieksploitasi habis-habisan. Ya, itu kan dosa juga ya. Jadi saya rasa COVID ini pun juga menjadi catatan kita untuk refleksi masing-masing ya, bahwa mungkin secara luas bisa jadi perkembangan teknologi yang sedemikian canggih gitu. Ini juga menyebabkan satu virus yang luar biasa canggih juga ya. Tapi secara pribadi barangkali kita bisa berefleksi tentang keluarga ya, tentang ekaristi ya. Dulu kan kita ke kantor terus ya, atau ke gereja terus. Sekarang gerejanya di dalam keluarga. Ini kan jadi refleksi yang menarik kan. Jadi ada banyak hal yang bisa kita refleksikan dengan pandemik ini. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau masing-masing dari kita itu memberi makna akan kejadian ini yang tentunya yang positif ya, di mana kita kembali direkatkan secara kekeluargaan ya, kita bisa bersama keluarga di dalam rumah. Gereja kita sekarang adalah rumah kita, gitu kan, seperti itu ya. Ada banyak inilah refleksi yang muncul dengan adanya pandemik ini. Ya, Michael ya. Ya, thank you Ari. Ya, oke, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Ya, ada Broping malam hari ini yang sekarang sudah jam berapa Broping? Jam 11 di Jepang? Ya, 11 lewat 10. Lewat 11 lewat 10 ya, beda 2 jam dengan kita. Beda 2 jam. Ya, thank you. Ini ada yang bertanya, Paulus Miki berasal dari mana? Santo Paulus Miki dari Jepang ya, dari seorang Yesuit ya. Kemarin Pak Aloysius Purwanto kita sudah cerita banyak mengenai Paulus Miki. Saya memperkenalkan yang 2 minggu lalu. Kita cerita Nagasaki, sekaligus Ari memperkenalkan Santo Paulus Miki, kemudian Yohanes Goto ya, silahkan dicari ya di setelah Kuarta Official Pak Aloysius Purwanto ya. Ada lagi tuh ya, kenapa tuh ke Jepang lebih mahal daripada Eropa Pak? Ya memang Jepang mahal. Jepang. Ya ini mungkin Ping bisa jawab nih Ping. Kenapa sih Ping? Ya? Jepang tuh mahal Ping? Nah, Oke. Biar sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, secara teori ya, Jepang sendiri masuk dalam kategori ranking sebagai negara dengan biaya hidup termahal di dunia. Tokyo sendiri sempat punya singgasana nomor 2 ya, kota termahal di dunia setelah New York ya, itu di tahun 90-an. Jangan lupa juga bahwa Jepang pernah mengalami bubble ekonomi mulai dari tahun 84 sampai sekitar 98-99 ya, di mana pernah satu waktu di waktu puncak bubble ekonomi tersebut harga tanah di Ginza 1 meter itu 350 miliar rupiah kalau kita kurs 1 yen 100 ya. 100 saja. 350 miliar rupiah 1 meter di Ginza. 350 miliar. Oh. Iya. Sekarang tanah di Ginza sudah turun jauh, tapi tetap nilainya masih luar biasa kita bilang. Nah, Jepang punya standar income pekerjanya juga masuk standar sebagai salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan gajinya urutan top 10 dunia ya. Dalam arti bahwa semua profesi di Jepang, baik kita bilang itu profesi resmi yang punya status atau gengsi yang baik, ataupun profesi bahkan kita bilang pekerjaan-pekerjaan yang non formal seperti waitress ya kan, itu sudah dapat bayaran sekitar 1.000 yen per jam atau 130.000 rupiah per jam.
Jadi rata-rata secara income di Jepang memang tinggi. Makanya ini berpengaruh terhadap semua komponen tour yang ada. Supir di Jepang mahal gajinya. Ya kan? Karena SIM mereka itu SIM khusus. Bapak Ibu bisa bayangkan untuk bisa punya SIM Ogata kita bilang ya, bis gede itu harga SIM-nya 900.000. Berarti 120 juta. SIM-nya aja. Iya. Kenapa supir taksi tua-tua di Jepang? Ya kan? Karena kerjaan paling santai. Pensiun, pengen jalan-jalan, tiap hari nyetir mobil. Ya kan? Siapa tahu di rumah ngadepin istri bawel lah atau gimana ya kan. Jadi dia pilih di jalan nyetir taksi. Mereka per bulan masih bisa dapat income 300.000 yen. 40 sekian juta. Jadi komponen yang paling tinggi di Jepang adalah biaya manusianya. Jadi makanya tidak ampun lagi, Bapak Ibu kalau demen barang Jepang, semua barang Jepang yang embel-embelnya ada made in Japan, pasti harganya mahal. Karena komponen itunya. Makanya ini satu hal yang susah untuk dibuat satu patokan kenapa Jepang bisa terlalu mahal daripada Eropa. Salah satunya karena semua komponen pegawai manusianya mahal. Ya kan, mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa kalau jalan-jalan ke Jepang kan kita tidak punya tradisi seperti di Amerika atau Eropa ya, kalau makan restoran kasih tip gitu ya. Di Jepang Bapak Ibu kan nggak akan kasih tip kepada pegawai restoran. Karena balik lagi, mereka sudah mendapatkan hasil kerjanya per jamnya sudah tinggi. Jadi tidak mengharapkan penghasilan lewat tip dari pengunjung atau dari tamu. Yang kedua adalah tentu saja komponen yang bikin mahal di sini adalah hotel-hotel di Jepang didesain untuk market domestik. Sebelum inbound tour booming di Jepang, kurang lebih 12 tahun belakangan ini, boleh dibilang market turis di Jepang ini adalah 100%, mendekati 100% adalah inbound. Domestik, sorry. Nah, daya beli masyarakat Jepangnya ini kuat sekali. Kuat sekali. Bahkan di Jepang kita punya istilah anak-anak muda kenapa lebih senang jalan-jalan ke luar negeri dibanding dalam negeri, karena jalan-jalan di dalam negeri lebih mahal daripada jalan-jalan ke luar negeri. Kita sempat punya satu masa di mana jalan-jalan ke Okinawa, ya, pulau di bagian selatan, resort area, pantai, itu lebih mahal daripada ke Hawaii. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Karena domestic marketnya kuat. Jadi semua standar harganya dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya berdasarkan market domestiknya. Padahal kalau kita bicara harga barang di Jepang, ya kan, Bapak Ibu tahu sendiri, Uniqlo di Indonesia, ya kan, beli di Jepang lebih murah. Makan sushi, ya kan, di Jepang lebih murah. Bahkan beli sepatu Onitsuka Tiger lah atau Bape lah, semua brand-brand Jepang yang ada di Indonesia atau di Singapura, Bapak Ibu datang ke Jepang belanja di Jepang murah dibanding kita belanja di Indonesia. Ya kan? Yang bikin mahal adalah yaitu hotelnya, bisnya, objek wisatanya. Disneyland sekarang naik harga 9.200 yen atau setara dengan 1,2 juta yen. 1,2 juta rupiah. Shinkansen Tokyo ke Osaka one way-nya ya kan 16.000 atau hampir 2 juta. PP-nya sudah 30.000 lebih. Ya kan? Dengan $300 ya kan Bapak Ibu bisa ke Singapura ya kan, ke Bangkok dari Jakarta. Di Jepang kita cuma sampai Osaka, bolak-balik naik Shinkansen doang. Jadi komponen seperti itunya yang mahal. Atau tadi kita bilang domestic flight dari Osaka ke Akita, ya kan? Standarnya dibuat untuk domestik. Jadi selama domestiknya bisa bayar karena buying power mereka kuat, mau nggak mau kita inbound-nya dipaksa ikut standar domestik. Ya, beda dengan negara lain di mana buying power domestik yang nggak terlalu kuat, ya kan? Inbound-nya
bisa disesuaikan dengan buying power lokalnya. Harga hotel di Jepang juga termasuk mahal. Ini yang agak susah untuk dijadikan poin bagaimana cara untuk bikin Jepang lebih murah. Ya, tentu saja ada beda, trik-triknya. ya. Betul, tentu saja ada trik-triknya. Hindari high season. Nomor 1. Kalau kita menghindari high season, tidak mengincar event-event terkenal, tidak mengincar sakura, tidak mengincar autumn leaf, tidak mengincar salju, bulan Mei sampai bulan Juli pertengahan, dan bulan Agustus akhir sampai September akhir adalah the lowest season in Japan. Intinya kalau mau jalan-jalan ke Jepang, pada periode waktu tersebut, Jepang akan lebih murah. Tapi summer di Jepang panasnya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Saya 25 tahun di sini aja, kalau summer sakit kepala. Panas minta ampun. Ya kan? Kita jalan dari tempat parkir Kiyomizu Temple sampai depan tempelnya 600 meter, mandi keringat dari ujung rambut sampai ujung kaos kaki. Saking panasnya. Jadi saya rekomen kalau untuk tur Jepang yang bisa lebih terjangkau, harus di periode Mei akhir, Mei pertengahan, setelah Golden Week ke akhir Juni. Itu adalah lowest season di Jepang. Itu akan cukup untuk mengakali harga tur yang akan lebih terjangkau, saya rasa. Tapi balik lagi, harga tiket pesawat di Indonesia, keluar dari Indonesia, tergantung masanya. Waktu kalau misal kita bilang Mei Juni kena Lebaran, malah jadi high season, ya, Bro Ari. Nah, betul. Jadi Buat komponen lokal dan komponen di Indonesianya yang harus diklopkan supaya harga turnya bisa ditekan ya. Ini yang jadi PR bersama. Iya, saya rasa jelas ya untuk Bu Sinta yang bertanya memang kenapa tur Jepang lebih mahal daripada Eropa ya. Jadi kadang-kadang kita membuat standar bahwa Eropa itu paling tinggi, ternyata ya enggak ya. Karena untuk Eropa kan Inggris sama Swiss yang paling tinggi ya. Kan? Ya mungkin kalau mau disejajarkan Jepang ya mungkin sudah kayak Inggris, kayak Swiss lah gitu ya. Sudah Inggris sama Swiss ya. Bukan negara lain ya. Ya, thank you Bro Ping. Sama-sama, terima kasih. Ya, ini ada Bu Wahyu mau lihat sedikit Sapporo ya. Nanti bisa dilihat lagi di Google, tetapi kita bisa lihat di sini. Indah sekali memang ya. Dan mereka pahat bangunan-bangunan yang besar sekali ya, Bro Ping. Tidak main-main ya. Pahatan-pahatan esnya besar sekali ya, bukan hanya kecil-kecil ya. Besar-besar. Oh, ini sampai dan satu hal yang menarik ini ya. Satu hal yang menarik, tim dari Indonesia sudah 5 tahun terakhir ini aktif tiap tahun turun ya. Dan yang terakhir tahun kemarin 2019 kita dapat juara 2 loh. Oh, dapat juara 2. Juara 2. Tim Indonesia itu dari Bali. 5 tahun terakhir selalu aktif. Biasa ya. Ya. Dan maksudnya luar biasa. Bangunannya besar-besar. Jadi tergantung konsep tiap tahunnya ya. Rata-rata perlu diketahui bahwa rata-rata tiap tahun juara umumnya itu adalah tim dari Japan Defense Force-nya. Oh iya. Iya, pasukan bela dirinya itu juara terus. Iya, aku sempat ngikutin tuh waktu iya, itu. Karena nggak ada kerjaan. Nggak ada kerja. mereka yang bagian ngangkut esnya kan. Iya. Mereka wajib militer. Bukan. Pegawai negeri. Oh, pegawai negeri. Jepang tidak punya wajib militer. Iya. Ini tambahan dari Pak Hubert ya. Hotel-hotel Jepang harganya per person, bukan per room, dan hari Kamis paling mahal dibandingkan hari Sabtu dan Minggu. Wah, ini beda dengan di Indonesia, justru weekday murah ya. Terima kasih. Sebetulnya koreksi sedikit, kalau bilang Kamis paling mahal juga enggak. Jumat paling mahal. Jumat. Oh, oke. Ya, Jumat, Sabtu paling mahal. Minggu paling murah, terbalik. Karena libur di Jepang kan pendek. Kalau Jumat pasti weekend. Karena Sabtu orang Jepang tidak kerja. Jadi harga hotel di Jumat paling mahal. Lalu memang hitung per orang. Betul, Pak, betul sekali. Kita di sini semua hitung per orang. Di Indonesia mau main biliar, ya kan? Satu meja mau dimainin 10 orang, hitungnya per jam 50.000.
Di Jepang, kita main sendiri per orang 500 yen. Main berdua jadi 1.000 yen. Main berempat jadi 2.000 yen. Main bowling juga sama. Bukan itu per game, per orang. Main pingpong per orang. Semua per orang. Ini juga salah satu komponen yang bikin mahal. Ya kan? Hotelnya semua hitung per orang. Jadi hotel di Jepang kalau Bapak Ibu pergi sendiri atau booking lewat travel agent online, ya kan? Kamar twin sama kamar ranjang twin sama ranjang double harganya jauh lebih mahal ranjang twin. Karena hotel di Jepang kamar double-nya ukuran bednya kita bicara itu standar semi double 140 ya bro Hari ya. Tapi twin bednya memang didesain untuk 2 orang. Yeah. Jadi standarnya memang sudah beda ini. Iya, memang standar beda. Bintang 3, bintang 4, wah itu juga pusing. Orang Indonesia sering salah mengerti, salah paham. Bioskop di Jepang paling mahal di dunia. Bioskop di Jepang paling mahal di dunia. Sekali nonton 2.000 yen. Oke. 2.000 yen. Udah gitu biasa bangkunya, ya kan? Sound systemnya juga jauh dibandingkan di Indonesia punya yang apa? Yang surround lah, yang 21 lah, jauh. Mahal. Iya. Ini ada Ibu Sinta tanya, Indonesia bikin patung apa, Bro Ping, sampai bisa keluar? Tiap tahun beda-beda. Setahu saya yang 2019 terakhir yang saya ingat itu Garuda Wisnu Kencana. Cantik sekali. Keren, ya. Jadi konsep patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali persis dibawa ke sana. Mereka pahatlah dari es. Tentu saja dengan ukuran sedikit lebih kecil ya, dengan ukuran yang disesuaikan dengan tempatnya. Tapi hasil kreasi mereka pahat di es itu almost perfect lah. Almost perfect. Keren. Ya. Nanti cair sendiri tuh Ping semua selesai. Enggak. Jadi festival itu hanya 1 minggu atau lebih tepatnya 7 hari. Ya. Jadi setelah 7 hari sebetulnya masih bertahan selama salju masih turun sampai bulan 3 akhir, ya kan? Sebetulnya patung itu masih akan jadi. Paling meleleh bagian-bagian yang tajam ya kita bilang ya, yang bersudut. Selama permukaannya bulat biasanya bentuknya masih kurang lebih sama, masih bisa dilihat. Tapi karena taman itulah taman publik, hari terakhir selesai, jam 12 malam selesai. Jam 1 bulldozer udah nyampe. Garuk semua. 3 hari bersih. 3 hari bersih semua. Padahal udah dipahat susah-susah ya. Wah, pahatnya 1 minggu. Hancurinnya 3 jam istilahnya. Ya, kan? Makanya ini jadi satu festival yang luar biasa ya. Oke, Bro Ping. Wah, luar biasa ya. Terima kasih. Lebih 21 menit, Mike. Enggak terasa, Mike. Oke. Ya udah. Overtime. Ya. Di Jepang kan overtime. Overtime. Bayarnya mahal nih overtime. Oke. Ya, thank you banget nih Bro Ping sudah sama-sama. Terima kasih kesempatan hari ini ya. Michael, Bro Hari, senang bisa bersama-sama. Belum ketemu secara fisik lagi. Sama-sama, terima kasih Ibu. Kita langsung tutup aja, Ri, dengan doa ya, Ri. Baik. Share screen lagi karena sudah agak malam ya. Iya. Kita berterima kasih untuk teman-teman yang di YouTube ya masih bertahan cukup banyak, lebih dari 200 saya rasa. Kemudian yang di Zoom juga masih ada yang bertahan cukup banyak. Terima kasih bersedia mendengarkan kami bercerita. Tapi intinya juga kita mengisi waktu dengan hal-hal yang baik, sekaligus menyapa dan kita terus bersatu hati untuk juga memuliakan Tuhan melalui acara-acara kita lewat virtual ini. Mari kita tutup acara kita malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, satu kata, puji syukur, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami mohon berkat bagi mereka yang sakit, utamanya karena COVID, juga mereka yang sakit karena penyakit-penyakit yang lain sedang dalam kondisi yang prihatin. Kiranya Tuhan Kau berikan mereka kekuatan di saat mereka harus cukup banyak menderita dan cukup sulit. Berkati keluarga yang merawat, yang
dengan setia tetap menjaga mereka. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik dan kami boleh berucap seperti Bunda Maria, terjadilah pada kami menurut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton, Bapak Ibu sekalian. Mas Ari. Terima kasih. Thank you so much. Ya. Malam. Selamat tidur. Selamat istirahat Ibu. Ya. Sepuh-sepuh masih Terima bertahan kasih, sampai setengah 10. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bu Bayu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Patricia, Ibu Santi. Terima kasih Pak Haryanto. Terima kasih Bu Patricia. Kapan ada lagi Pak Michael? Terus. Ya, mungkin nanti kami umumkan ya acara yang minggu yang akan datang, nanti kami umumkan ya. Terima kasih Michael. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Patricia. Thank you. Selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu ya. Malam. Sehat selalu Amin. semua. Saling mendoakan. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Pak Sumanto. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab ya, nanti kita cari lagi. Lengkap Pak. Terima kasih. Ibu, apa kabar? Baik. Sama-sama di Bali ya. Tapi belum pernah ketemuan. Oh, iya. Ketemuan. Pak Haryanto, kita enak sekali memang. Aduh, dinginnya minta ampun. Waktu saya ke sana pas ada salju. Wah, sama. Ya, saya April aja masih salju, betul. Wah. Pokoknya Jepang bagus lah secara iman seperti Makannya enak Pak Anton, lagi, nasinya enak. Makan. Hanya memang karena tradisi lalu budaya yang berbeda, kita sering salah duga ya, seperti hotel-hotel ya, bintang 3, bintang 4 ya, mudah-mudahan lah Ibu ya. Nanti. Ya. Nah, kita jelaskan. Kita salam dari USA, salam juga Pak Andigan. Ya. Terima kasih Pak Andi. Amerika. Ya, bye. Bye-bye. Mari Bapak Ibu, saya akhiri ya. Semua. Thank you Bro Ping. Thank you. Selamat istirahat Bro Ping. Thank you, Brady. All the best. Bye. Salam sehat semua. Amin. Salam sehat semua. Terima kasih. Terima kasih. Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.